kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati terkhusus Ustaz Ahkam, Ustaz Sahil. Kita doakan semoga beliau-beliau Allah panjangkan umur sampai diberikan hidup dunia dan akhirat. Insyaallah mudah-mudahan dengan apa yang Allah berikan kelebihan kepada beliau-beliau, Allah jaga suaranya dan Allah jadikan penyebab suaranya tersebut Allah turunkan hidayah kepada kita. Dan khusus kepada pimpinan Majlis As-Salamah, Sita Salma, Budaya, beserta panitia yang lainnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahi hidup dunia wal akhirat. Insyaallah mudah-mudahan semua yang hadir dalam tempat ini tidak keluar dari majlis ini melainkan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Rezekinya diberkahkan oleh Allah. Diberkahkan iman Islam oleh Allah. Dan dimandikan dalam baik husnul khatimah. Amin ya Allah. Fahamdan li Rabbil hassana bi Muhammadin wa an ghabana min dhulmati jahli wa tayyajiri ila nuril islami wa ilmi wa hikmati wa imani wa yukmi wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa tafadilha bin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtar man da'ana ilaih bi'idni wa kanadana yudaka ya dan lana. Sallallahu alaihi Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana wa hadika al-ghadari ma'ti sirrika al-asma' fa'um sukulun najatihina. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di siang menjelang sore yang penuh dalam keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini sudah Allah habis sampai akhir hidup kita. Dan kita minta juga kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali semua dosa kita diampuni, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah. Ayyuhal hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa kembali dalam gelombang cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Itu mau tanya, senang apa enggak? Senang. Bahagia? Apa yang buat kita senang, apa yang buat kita senang? Yang bikin kita senang, yang bikin kita gembira, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran beliau mengatakan Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah atau karunia rahmat yang Allah curahkan kepada setiap hamba, maka bergembira. Jadi kegembiraan kita di hari ini karena rahmat Allah dituangkan ke dalam hati kita. Yakin atau tidak? Ada satu kisah di zaman dahulu Ibnu Fahid. Di
Hadramaut, beliau setiap kali ngajar muridnya kurang lebih paling sedikit 2000 orang. Zaman dulu bicaranya nggak pakai mic. Kalau sekarang pakai mikrofon aja masih ada yang ngobrol. Ini setiap beliau udah memulai Bismillah, itu semuanya mic. Dan saat beliau mulai memberikan ilmunya, semuanya nyimak, dan 2000 orang itu pulang bawa ilmu yang bermanfaat. Ada satu orang yang gak pernah sholat, gak pernah ngaji, gak pernah dekat ulama, hidupnya maksiat, tukang bunuh orang, tukang minum, semua kemaksiatan di jalan. Umurnya sudah lebih dari 60 tahun. Datang ke majelis Abdullah bin Husain al-Bahir bukan niat untuk menimba ilmu, tapi nyari orang untuk kita hidupkan. Mudah-mudahan di sini berada. Datang untuk nagih utang. Niatnya kalau orangnya ketemu ditagih utang, dia nggak bayar, niatnya mau dibunuh. Berarti niatnya udah nggak baik betul-betul. Sampai keluar majlis tersebut, tiba-tiba ini orang yang nggak pernah ibadah pulang ke rumah nangis-nangis, nyari sejadah, gelar sejadah, sujud kepada Allah. Sujud dan menangis, tidak diangkat kepalanya. Lalu keluarganya bingung. Ini tumben orang tua saya kok bisa sampai sujud sebegini lama dan menangis. Dipanggil Ustaz, tanya, Ustaz, ini lihat orang tua saya kenapa? Ditanya, Pak, ada apa? Bimbing saya Ustaz untuk bertaubat kepada Allah. Tiba-tiba mau bertaubat kepada Allah. Lalu ini Ustaz lari kan ke Abdullah bin Husain al-Bahir, beliau katakan, Habib, ini ada orang yang kita tahu, mudah-mudahan Allah tutup aibnya, katanya. Ini orang tiba-tiba sujud kepada Allah, taubat. Beliau dengan dikatakan, itulah kemanfaatan orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Rahmat Allah diturunkan. Aku melihat orang tersebut, aku melihat kepada Allah, dan aku meminta kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Doanya dikabuli. Lalu taubat dan nasuhan, taubat yang diterima oleh Allah, baru belajar menjalankan ibadah kepada Allah. 3 hari kembali kepada Allah dalam keadaan sujud di hadapan Allah. Hatinya husnul khatimah. Ini orang yang duduk di dalam majlis, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, sebesar apapun dosanya, pasti orang yang duduk di dalam majlis ini semua dosanya diampuni. Jadi jangan disia-siain. Kalau tadi duduk di dalam majlis ilmu atau di majlis sholawat, nikmatin pasang niatnya yang baik. Tadi bisa terputar dalamnya. Semuanya ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, sholatku, semua aku serahkan kepada-Mu. Tapi begitu Al-Fatihah, kita tahu. Tapi ini ternyata bukan di zaman kita aja, dulu udah begitu. Waktu Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi khalifah, seorang khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW, itu masa-masa krisis orang ibadah. Waktu zaman Sayyidina Umar melihat masjid kosong. Kalau waktunya lagi habis selesai sholat, kalau dulu ada Nabi ada majlis ilmu, kumpul bersama Rasulullah. Begitu Rasulullah nggak ada, masjid sepi. Repot sama dagangannya, sama kayak di sini. Dagang-dagang. Yang penting kalau lagi taklim ini jangan dibuka dulu dagangan. Itu baru dibilangin. Oh, dia tuh nggak dengar. Langsung praktek. Satu hal tadi. Ingat, salah satu ibadah yang menurut
setiap seorang mukmin ibadah sekecil apapun dalam kebaikan itu disebut ibadah. Contoh, ada kulit pisang di tengah jalan, kalau keinjak bisa nyelakain orang, dibidahin buang tong sampah, itu ibadah. Ada amalnya? Ada. Pahalanya besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, seorang mukmin membuat senang hati orang mukmin lainnya sedekah. Kita punya teman duduk dekat kita senang, gembira, lebih baik dibanding ibadah selama 60 tahun lamanya. Bu, Mbak, Cantik, usahakan duduk bersama kawan bikin nyaman. Bikin. Kenapa? Karena itu adalah amalan lebih baik daripada ibadah kita 60 tahun. Senengin hati. Jangan bikin susah. Kalau ketemu pinjam duit. Ada teman yang begitu. Betul tak? Masalah. Kalau lagi ketemu nggak jauh beda pinjam duit. Kunci kesuksesan seseorang yang hatinya lapang memberikan kesenangan orang lain, itu namanya salah satu ibadah. Yang ketiga, sedekah. Sedekah. Saya mau sedekah, tapi bingung apa yang harus sedekahi. Gak punya. Betul. Tapi insya Allah Allah berkati. Sedekah yang pertama membuat kita menarik rezeki yang besar dan banyak di bawah. Males amat kami ini. Seseorang yang namanya, maaf, hidup kita ini kita punya pancing atau pancing. Bahasa Indonesia joran nih. Ini dia begini. Ini jadi kita bahas pancingan nih. Jadi kita hidup ini Allah kasih, kita tuh punya pancingan. Kalau mau dapat ikan besar, umpannya besar. Ini tanya, kantong kiri 100.000, di dompet 2.000. 20.000. Yang disedekahinya mana? Padahal yang gampang ada di kanan, ada di atas, tapi tetap yang dicari yang susah. Yang di dalam dompet, dompetnya di dalam tas. Hah? Ada orang, maaf, ada orang mau dapat ikan hiu, nggak mungkin umpannya ikan teri. Hiu nanya, ini ngeledek. Kalau mau dapat hiu lempar kakap. Kalau kakap dilempar, hiu pasti ngikut. Kenapa? Oh, ini bagian. Sama begitu juga di dalam sedekah. Kalau Allah memberikan kita rezeki, jangan tunggu kaya baru sedekah. Bukan betul jalani. Saya nggak tanya betul atau salah. Yang paling pandai bersedekah. Nabi Muhammad paling senang. Kita nggak ngomongin deh, kita nggak ngomongin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dulu deh.
kita ada orang soleh, saya nggak sebut namanya, ya, ada orang soleh, ini punya saudara, nggak punya. Kalau ini orang ini, yang kakaknya, saudaranya ini kaya raya, sama kesolehannya, amalannya, masya Allah. Kalau setiap tamu datang, satu orang tamu datang, potong kambing satu. Satu orang tamu potong kambing satu. Kebayang kalau tamunya itu nggak pernah kurang di dia dalam rumahnya, nggak kurang dari 200 orang. Jadi setiap hari orang tersebut ini orang soleh, orang alim, kaya raya. Setiap tamu yang datang potong kambing sesuai dengan siapa yang datang dan berapa banyak orang yang datang. Dan gak kurang dari 200 ekor setiap hari kambing itu disembelih untuk memberikan makan kepada tamu-tamu. Kira-kira kita bisa gak begitu? Bisa. Gak punya kambing. Bisa, ngomong bisa tapi ragu-ragu. Orang di wedus kan yang bilang wedus. Ini tamu bilang, wahai Tuhan, engkau kaya raya, engkau begitu kaya raya, dan setiap tahun wajib memakan 1 ekor kambing 1 orang. Tidakkah engkau dalam keadaan susah? Enggak repot? Enggak. Kata orang soleh tersebut, kata orang alim ini enggak repot. Ada yang lebih kaya dari saya. Siapa wahai Tuhan? Saya punya adik. Itu tinggalnya gak jauh dari sini. Rumah dia insya Allah lebih dari saya. Begitu ini orang udah dikasih makan di rumah abang, ya emang dasar manusia kepo. Pengen tahu, kalau udah dikata ini orang lebih kaya, pasti dikejar itu orang. Dia datang ke rumahnya, ngelihat rumahnya, maaf, disenderin bebek rubuh. Rumahnya reot, nggak ada apapun. Saat dia datang, dia bilang, hanya lebih kaya. Ini rumahnya sederhana, mau rubuh. Saat disediain, kita cuma dikasih kurma setengah. Setelah dia makan setengah itu, dia balik. Wahai Tuhan, makanannya lebih kaya, kita datang cuma dikasih kurma setengah. Apa jawaban ini abang? Ketahuilah wahai saudara, di rumahnya berarti tidak ada yang lebih kecuali 1 buah kurma, yang setengah untukmu, yang setengah lagi untuk dibagikan untuk anaknya 7 dan dirinya bersama istrinya 8. 9 orang berarti setengah kurma dibagi 9, sedangkan setengah dia berikan untukmu. Jauh lebih kaya saudara dibanding dirimu. Sallallahu alaihi. Kira-kira Nabi kalau lagi panen kurma itu yang bagus-bagus dikasih ke orang, disedekahin ke tetangga, sahabat. Yang nggak enak ditaruh di rumah Nabi. Sampai saking nggak enaknya, saat kurmanya keras, dicelup dulu di air, direndam di air, besok atau malamnya baru berasa lebih, itu baru dimakan. Kita yang enak buat siapa? Yang nggak enak. Yang gak enak? Pantesan rezeki kita segini-gini. Coba dirubah. Yang enak kasih orang, yang gak enak ya Nabi kalau mungkin juga sih. Jangan sampai kehidupan kita ini dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran amilatul nasibah, amalan yang disia-siakan, amalan yang tidak memberikan kemanfaatan buat diri kita. Ini hati-hati. Kadang kita sholat, kadang kita ibadah, kita baca Quran, khatam berkali-kali, tapi tingkah laku kita nggak baik, tidak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ini disebut amilatul nasibah, amalan yang disia-siakan oleh Allah. Kamu betul lagi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Saya bilang kalau kita baca di Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad ini orang paling kaya dunia akhirat. Padahal kalau di dalam riwayatnya Nabi Muhammad itu kadang banyakkan puasa, kalau tidak